Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Kita langsung ke materi ya. Tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman semuanya, tuliskan doa terbaik Anda. Selalu tuliskan ya doa terbaik Anda di kolom komentar. Itu selalu saya ingatkan, dan saya tetap mengajak kita semuanya itu untuk banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi. Jadi gini teman-teman semuanya, buat Anda yang saat ini sedang kepingin banget hutangnya lunas, itu salah satu yang bisa Anda lakukan itu adalah jangan fokus pada hutangnya. Di beberapa channel YouTube yang saya dengar para motivasi itu menjelaskan tentang jangan fokus pada hutangnya itu, banyak mereka yang memahami begini. Ketika kita sedang banyak hutang dan kita ingin segera keluar dari jeratan hutang itu, mereka menyampaikan jangan fokus pada hutangnya itu adalah fokusnya pada solusi, cari solusi. Jadi jangan Anda itu terus berfokus pada hutang, jangan. Karena hutang pun kalau dipikirkan, ya dia akan merepotkan kita juga. Artinya kita akan berputar-putar di situ aja, karena yang ada dalam otak kita, pikiran kita itu adalah hutang, semuanya hutang. Jadi kita tidak berfokus pada solusi. Nah, para motivator kita itu mereka menjelaskan bahwa jangan fokus pada hutangnya, tapi fokus pada pencarian solusi. Misalnya Anda paham, tahu bahwa Anda punya hutang nih, misalnya 100 juta. Nah, Anda jangan fokus hutangnya 100 juta itu, tapi bagaimana Anda bisa menciptakan pemasukan supaya Anda bisa dapat uang 100 juta itu sehingga Anda lunas hutangnya, bisa bayar hutangnya, dicicil kah atau secara kontan gitu. Nah, itu pemahaman mereka. Banyak sih sebenarnya pemahaman yang lain gitu ya, tapi kebanyakan rata-rata pemahamannya seperti itu. Jangan fokus pada hutangnya tapi fokus pada solusinya. Nah, saya sih oke aja, fine aja, bener-bener aja, karena itu pendapat masing-masing. Tapi kalau di saya teman-teman semuanya, saya beda dan agak unik. Unik dan banyak sih kadang-kadang yang wallah ya, apakah mereka setuju dengan saya atau tidak. Ketika kita terjerat masalah hutang itu, satu saya katakan sama, jangan fokus pada hutangnya, tapi bukan fokus pada solusinya. Artinya ketika Anda terjebak masalah hutang dan Anda ingin keluar dari jeratan hutang itu, kalau di saya jangan fokus hutangnya dan jangan juga cari solusinya. Kalau saya begitu. Terus apa yang dilakukan? Kalau saya, ketika kita ingin keluar dari jeratan hutang itu, yang kita cari bukan solusi, tapi apa itu? Yang kita cari itu Allah dulu. Kalau saya berpikirnya begitu. Ya, berpikir saya itu secara tauhid ya, secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya menyadari dan meyakini bahwa semua yang terjadi di kehidupan kita itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap ada sebab dan akibat, tapi saya tetap real berkeyakinan bahwa sesuatu yang terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan semua hal, solusi apapun itu semuanya ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tuh menyarankan bahwa ketika ingin keluar dari jeratan hutang dan ingin segera lunas, itu yang dicari bukan solusi, tapi Allah dulu. Kenapa ini saya katakan? Karena itulah yang saya lakukan teman-teman semuanya. Bagi saya, sebab kita banyak hutang itu secara nggak langsung karena dosa dan kesalahan kita. Kalau kita juga ingin lunas dari hutang itu, caranya adalah minta ampun atas dosa yang kita lakukan. Makanya saya katakan, berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda mengikuti video-video saya ya, itu saya katakan, ntar aja solusinya. Yang penting ente datang aja dulu ke Allah. Temuin Allah, cari Allah. Jadi kalau saya menyarankan jangan cari solusi dulu, cari aja Allah dulu. Temukan Allah di akhir malam gitu ya, bukan temukan siapa namanya ya, temui Allah ya di akhir malam. Anda minta ampun, perbaikan ibadah. Perkara solusi itu nanti Allah yang membimbing, Allah yang memberi jalan. Kalau saya berpikirnya begitu. Nah, ini sih yang setuju. Kalau nggak setuju juga nggak ada masalah, karena ini kan pemahaman saya, dan ini dulu saya lakukan dan pengalaman saya, alhamdulillah itu yang saya lakukan. Banyak jalan, banyak petunjuk yang Allah kasih ke saya sehingga saya itu bisa bebas dari yang namanya hutang. Oke lah teman-teman, sebenarnya ada juga yang komentar, kalau nggak cari solusi gimana Pak? Sebetulnya terdesak,
harus dipaksa, kalau enggak diusir dari kontrakan, kalau enggak bayar rumah disita, kalau enggak bayar mobil ditarik, banyak alasan itu kan. Sementara kita butuhnya itu solusi. Iya, saya paham. Memang kita butuhnya solusi, butuhnya uang gitu untuk bayar utang. Masalahnya sekarang kan bukan kita nggak mau bayar utang, bukan kita nggak mau melunasi utang kita. Masalahnya kan Allah belum buka jalan, Allah belum kasih solusi atas masalah yang kita hadapin. Nah, makanya saya katakan, ente datang aja ke Allah dulu, minta ampun, dan yang paling penting di sana itu adalah pengakuan diri bahwa semua yang terjadi kesulitan pada diri kita itu disebabkan karena dosa. Makanya cari Allah, temui Allah, ente minta ampun dulu sama Allah, banyak-banyak istighfar. Ya, ini yang saya sampaikan ini sebenarnya buat yang yakin ya, yang nggak yakin udah skip aja video ini, nggak usah tonton gitu kan. Karena saya begitu, saya mengajak Anda semua itu bagaimana benar-benar kita itu ngadunya tuh ke Allah. Tapi ingat teman-teman, saya bukan berarti saya mengatakan begini kita hanya Allah aja berdoa saja, nggak kerja, nggak begitu. Tetap kerja, tetap berikhtiar, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi bedanya yang kita dulukan itu adalah Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengetahui kehidupan kita, Allah yang mengetahui segala kebaikan untuk diri kita. Makanya saya katakan, datang aja ke Allah dulu, minta ampun sama Allah, kemudian benar-benar Anda akuin bahwa semua ini karena dosa dan kesalahan. Nah, setelah kita datang ke Allah, kita minta ampun sama Allah, barulah di situ kita benar-benar meraih ampunannya, minta petunjuk pada Allah, minta dikuatkan sama Allah untuk bisa melewati masalah yang sedang kita hadapi. Saya selalu mengatakan ya, kalau hati kita kuat ke Allah, insya Allah tantangan, tekanan bagaimanapun yang kita hadapin, itu insya Allah kita pasti kuat. Dan insya Allah kita pasti ada keyakinan dalam hati, pasti Allah menolong. Kalau saya begitu. Nah, makanya saran saya teman-teman semuanya, jangan fokus pada hutangnya, solusi ntar aja dulu, cari aja Allah dulu, datang aja ke Allah dulu, akui aja dulu semua kesalahan Anda, minta ampun benar-benar sama Allah, benar-benar berniat untuk bertaubat sama Allah, memperbaiki semua kesalahan-kesalahan, bertobatlah pokoknya intinya. Itu dulu teman-teman semuanya. Terus solusinya gimana? Terus jalannya gimana? Terus cari uangnya gimana? Iya, ntar aja dulu. Yang penting itu datang aja ke Allah dulu. Karena Allah tahu, Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Kadang-kadang cara itu yang justru kita nggak pernah menduga sama sekali. Nah, di posisi orang yang sedang dikejar-kejar hutang, itu ya salah satu hal yang diimpikan itu adalah dapat keajaiban. Banyak yang WA ke saya, Pak, saya udah melakukan ini dan itu, sudah banyak amalan A, B, C, tapi kok nggak ada keajaibannya. Itu dia yang diimpikan, keajaiban. Keajaiban itu emang milik siapa? Solusi itu emang dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau kita mau dapat solusi, dapat keajaiban, ya datang ke Allah, minta petunjuk. Kalau kita mau dapat keajaiban, dapat solusi, datang ke Allah, kita minta ampun. Salah satu amalan yang bisa kita amalkan itu adalah beristighfar. Gini teman-teman semuanya, kalau kita istiqomah istighfar, kita rutinkan, kita baca, kita amalkan terus, itu dengan istighfar aja insya Allah semua masalah itu bisa kelar. Bukan hanya hutang, rezeki, rumah tangga, anak, itu kalau kita punya masalah di seputar kehidupan kita apapun, kalau kita istiqomah dalam mengamalkan istighfar, itu semuanya akan tuntas, selesai. Anda kalau nggak percaya silakan Anda cek di Google atau di YouTube ya, dahsyatnya istighfar itu seperti apa. Tapi yang terjadi saat ini apa? Ketika mentok yang dicari amalan, ketika kebingungan yang dicari amalan, ketika butuh duit yang dicari amalan. Ya nggak apa-apa, amalan boleh silakan saja, banyak ya. Kita berharap lewat amalan itu insya Allah pertolongan Allah datang, kemudian datang. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah itu, kita disibukkan dengan cari amalan, gonta-ganti amalan. Akhirnya kita lupa tuh. Sebenarnya fokusnya itu bukan pada amalan, tapi fokusnya bagaimana kita membenahi diri kita, menata pikiran kita, sehingga dengan kita fokus menata itu, kita belajar ridho, belajar sabar. Dengan itu nanti pertolongan Allah akan datang, keajaiban itu akan datang. Harusnya di situ. Kalau amalan mah ya udah amalkan saja.
banyak beristighfar, banyak bersolawat. Banyak kok channel-channel guru-guru kita itu yang mengajarkan tentang amalan lunas hutang, amalan mempermudah rezeki, banyak. Tinggal bagaimana kita terus mengamalkan aja, itu teman-teman semua. Jadi kuncinya itu di situ. Nah, fokusnya itu jangan pada hutang, fokusnya itu udah datang aja ke Allah, cari aja ampunan Allah dulu. Pokoknya fokus minta ampun sama Allah. Anda lakukan perbaikan diri, bertobat, sholat tobat yang banyak-banyak, banyak mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang bisa mengundang datangnya ampunan Allah itu banyak. Zikir-zikir itu kan intinya juga salah satu supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kalau dosa kita udah diampuni sama Allah, itu pertolongan Allah akan datang, solusi akan Anda temukan. Dan yang paling penting itu adalah siap menerima resiko. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.